Selamat datang di Filsafat ala Lokal Lebay, Vol kedua of Science. Hari ini kita memasuki ke Vol ketiga, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang tokoh filsafat Socrates, kemudian Vol kedua kita membahas tentang Plato, dan hari ini kita sampai ke tokoh Aristoteles. Nah Pak, karena tokohnya hari ini Aristoteles, kira-kira ada relevansi atau hubungan apa dengan tokoh-tokoh sebelumnya yang sudah kita bahas? Mungkin dari Pak Andra? Oke, baik. Kalau kemarin di Plato, kemarin kan cara memperoleh pengetahuannya itu benar atau tidaknya dari sisi ide. Contohnya kan kemarin kuda, Pak ya. Kuda ini kita tahu itu kuda dari mana. Kita lihat kudanya atau ide kita tentang kuda. Nah, meskipun Aristoteles ini murid dari Plato, tapi dia punya pemikiran lain. Kata dia, kalau kita memang mau tahu itu kuda, nggak usah ada ide, kita lihat aja kuda itu sendiri, katanya. Kira-kira keterhubungannya di situ. Semacam perbedaan konsep, Perbedaan perspektif mengenai cara kita memperoleh pengetahuan. Nah, jadi sebagai awal mungkin itu ya, Edwin ya. Oke, berarti kalau keterkaitannya tadi ada gambaran flashbacknya kuda. Kalau misalnya ini Pak, belum penasarannya, wajar nggak sih sebenarnya di zaman tersebut seorang murid misalnya menentang atau memiliki pemikiran yang berseberangan atau berbeda dengan berbeda pemikiran, malah berbeda pemikiran, kesan kontradiktif gitu ya. Ya kalau lokalnya mungkin ini Pak ya, peribahasa apa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Tapi kalau saya kira, kalau pertanyaannya wajar apa tidak, dan di zaman itu saya kira di zaman sekarang pun wajar-wajar aja, jadi nggak masalah, nggak tergantung konteks zaman. Kalau murid dan guru itu apakah dia boleh punya pemikiran lain atau tidak, dan saya kira justru murid itu harus punya pemikiran lain ketimbang gurunya gitu kan. Begitu. Iya. Ada quote-nya yang menarik itu Dari Aristoteles. Aku menghormati Plato, tapi aku lebih menghormati kebenaran. Aku menghormati Plato, Tapi aku lebih menghormati kebenaran. Artinya ditafsirkan bahwa menghormati guru itu sebuah kebajikan, tapi menghormati kebenaran itu sebuah kewajiban. Jadi adanya di situ. Jadi meskipun dia istilahnya berbeda dengan gurunya, tapi dia tetap menghormati, gitu nah, tetap santun, gitu nah, dengan gurunya ini. Nah, jadi tadi dikatakan Pandra memang agak sedikit berseberangan lah. Dalam beberapa hal memang dia setuju, tapi beberapa hal yang sangat ekstrim tadi. Plato lebih banyak ke dunia ide yang boleh jadi lebih ke langit, sementara Aristoteles lebih membumi. Dia lebih banyak ke sisi realitas. Jadi bahkan ada lukisan yang dilukis pada masa itu, Plato menunjuk ke atas, Aristoteles menunjuk ke bawah. Lukisan pada masa itu. Jadi presko. beda arah ya Pak ya? Lukisannya Berarti Plato menunjuk ke atas, itu menunjukkan bahwa ide yang dunia yang kalau istilah Pak Hanya kemarin itu istilahnya dalam bahasa agama loh mahfuz. Tapi itu mungkin kita bertanya juga dengan ahli agama yang tapi mengerti filsafat gitu lah. Jangan-jangan itu apakah itu yang dimaksud Plato itu lauh mahfuz, apa bukan gitu lah. Yang menarik Pak. Ya, jadi PR juga. PR. Tapi terkait lukisan tadi Pak, Ulun pernah coba mempraktekkan sendiri Pak tentang langit dan bumi tadi. Iya. Jadi ketika Ulun melihat ke atas ini sakit Ulun. Benar. Ke bawah sakit sekali ya Pak. Sakit juga. Sama-sama sakit. Jadi saya kira tadi walaupun referensi aja lah, Aristoteles dan Plato itu bukan. Iya. Kita harus punya pemikiran sendiri, intinya begitu ya kan. Jangan jual kayak ini terus kan, sakit dulu ini pasti ke bawah sakit juga ini. Terkait lukisan tadi juga ada juga yang lebih mendetailkan kan, sebagian kan mengira
si Aristoteles itu menunjuk ke bawah begini kan, sebenarnya kan dia 5 gini kan, begini dia nunjuk tuh, ini ya katanya kan, artinya dia tidak hanya ide tapi dia memiliki percabangan ilmu yang kayak seni, kayak biologi, matematika dan sebagainya lah. Jadi memang dia mempunyai kemampuan yang perbedaan mendeskripsikan atau merepresentasikan pemikiran melalui yang lebih indrawi lah, yang lebih realitas ya. Tapi karena mungkin boleh jadi karena bapaknya kan dokter tuh. Oh iya. Dokter kerajaan ya, dokter kerajaan. Ya. Oh, jadi ini Pak ya. Jadi statusnya di masuk Aristoteles lah. Nah, jadi itu juga mungkin mengilhami dia untuk tadi bahwa ada istilahnya menspesifikasikan sesuatu, artinya mengklasifikasi, mengobservasi, meneliti, mengkaji yang lebih detail lah daripada Plato yang lebih banyak ke dunia ide yang bahkan kata Aristoteles, daripada kita membicarakan yang dunia ide yang tidak ada barangnya, dan tidak yang ada aja di itu kalau lu membayangkan tuh kayak kan ada habisnya Pak itu. Kalau kita ide misalnya Hanil yang di sini Hanil ide, terus Hanil yang mana kan kayak ada habisnya kan. Ya, jadi itu yang yang mendasarinya itu. Jadi yang menariknya jadi akhirnya cuma ini menjadi istilahnya tokoh yang di satu sisi mungkin banyak ilmu, tapi bahkan Plato sendiri menyebut Aristoteles ini adalah nous, artinya sang akal. Saking galeranya aja Pak, gimana kamu tuh galeranya aja Pak. Bapak logika ya. Sang filsuf sekolah 20 tahun di akademia itu, jadi umur 18 di akademi apa kemarin itu? Akademia. Sekolahnya Plato. Oh iya, karena dia kan sebenarnya bukan orang Yunani kan, dia orang Makedonia kan. Makedonia. Iya. Jadi canggih juga sekolah 20 tahun. Berarti perguruan tinggi sampai 20 tahun Pak. Perguruan tinggi 20 tahun itu bayangkan artinya melebihi dokter tuh kan. Levelnya. Untuk di zaman itu dalam berarti kalau Tapi bisa nggak Pak kita misalnya kita simpulkan kalau jadi ketika kita ditanya maksudnya pengetahuan kita itu kita dapatnya dari mana gerang? Pengetahuan itu betul. Nah kalau dari Plato tadi itu dari ide kan rasional gitu Pak ya. Ide, logos, akal gitu Pak ya. Sementara di Aristoteles ini dia lebih ke tadi indrawi, memanfaatkan indra lah, mata, telinga gitu. Jadi empiris. Nah, lebih empiris. Jadi cara memperoleh pengetahuannya lebih bersifat empiris. Dan ulun kira seluruh karya tulis ilmiah itu basisnya adalah empiris gitu loh Pak. Ya kan harus bisa dibuktikan. Kalau dunia ide tadi kata Mas Afan sulit. Iya, itu sulit, makanya mungkin itu yang mendasari si Aristoteles tadi. Kayak apa? Oh, ini belajar yang modelnya anak meril akan barang nih, mana aja barangnya, modelnya kayak itulah. Berarti apakah bisa dikatakan kalau yang Aristoteles ini lebih ke arah material, sesuatu yang harus bisa dirasakan indera, dipegang dan diraba, dirasa dan sebagainya Pak? Materialistik. Apakah ada kaitannya dengan anti mistika juga? Ya, bisa jadi. Jadi memang cuman ada ininya. Ketika kita membagi antara Plato sebagai orang rasional mengandalkan logika dan Aristoteles sebagai orang yang mengandalkan indera, ternyata tadi seperti Pak Saparin sampaikan, Plato sendiri menyebut Aristoteles ini adalah orang yang ahli logika gitu kan. Karena selain empiris tadi ini kaitannya dengan material itu, dia itu kan kalau nggak salah namanya punya cara berpikir silogisme gitu. Silogisme. Jadi contohnya misalnya, jadi di silogisme ini ada bentuk material dan ada isi. Jadi dua ini harus sejalan. Contohnya itu misalnya begini. Misalnya kayak
semua begini, misalnya semua manusia pasti mati. Ya, Itu premis mayornya ya. Kalau bicara silogisme mungkin perlu sampaikan juga. Kalau bicara tentang silogisme ada premis mayor, ada premis minor, baru ada kesimpulan. Jadi kalau salah satu ini cacat bentuk dan isinya, maka logikanya itu keliru gitu kan. Kontradiktif. Nah, jadi misalnya premis mayornya semua manusia pasti mati. Kemudian premis minornya Erpina adalah manusia. Maka kesimpulannya Erpina pasti mati begitu. Nah, ini kan bentuk dan isinya runut. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Nah, jadi memang apa ya? Karena kalau juga kita menyambat Aristoteles ini orang yang mengandalkan panca indera, enggak, karena dia kuat juga logikanya, bahkan pencetus silogisme gitu. Sama. Aku semakin aku tahu, artinya kan semakin banyak nih ternyata ilmu nih di dunia itu sebenarnya itu ya. Mungkin Aristoteles seperti itulah. Itu kan agak ke Sokratesan berarti juga kan. Mungkin karena ada lepas karena gurunya Plato mungkin lah. Ya, pasti ada yang mempengaruhi beberapa bagian kan biasanya gitu. Yang jelas itu menguatkan dialektika itu di situ tuh. Artinya ketika di Sokrates kan lebih banyak berdialog. Oh ya, metodenya lah. Nah, di Plato lebih banyak ke dunia ideal. Nah, Aristoteles lebih banyak menyimpulkan tadi, adanya jalan tengahnya lah. Jadi dialektikanya pas itu tiga-tiganya itu, sehingga Aristoteles ini kan disebut orang sebagai apa, mencetuskan apa golden mean itu. Nah, jalan tengah. Jadi ketika dia menjelaskan tentang ketika orang itu apa keberaniannya sedikit, maka orang itu disebut penakut. Tapi ketika keberaniannya berlebihan, itu disebut dengan nekat. Nah, lalu jalan tengahnya apa? Golden itu keberanian jalan tengahnya. Jadi dialektik kita kan di situ kan, ya berkontradiktif gitu. Nah, asalnya itulah. Nah, begitu juga misalnya ketika orang itu apa terlalu menyimpan harta misalnya disebut dengan pelit. Engken lah. Tapi ketika dia menghabiskan banyak untuk apa boros. Jor-joran malah boros. Nah, lalu jalan tengahnya apa? Dermawan gitu kan. Artinya. Jadi kan lebih terlihat elok malah. Jadi dia menemukan golden itu kan ada proses dialektika itu dari situ nanti yang ketika sudah masuk ke yang mungkin dimatangkan di Hegel anunya. Dialektika yang postmodern sudah ya. Tapi awal-awal dialektika itu dari mereka bertiga ini. Jadi tiga serangkai ini ada sangat luar biasa lah. Jadi mencetuskan ilmu pengetahuan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau orang ada mengklaim ilmu pengetahuan baru, maka pertanyaan pertama yang harus dilakukan adalah apakah itu belum pernah dibahas oleh Aristoteles? Saking banyaknya. Saking luasnya. Artinya 2000 tahun ilmunya sudah dicetuskan oleh Aristoteles itu sampai sekarang pun masih. Jadi kalau Plato itu disebut sebagai filsafat Barat, bahkan dikatakan apa catatan kaki aja kalau dia menulis tentang filsafat dari Plato. Kalau ini seperti dikatakan Plato tadi, ini sang akal berarti bapaknya pengetahuan lah kasarannya itu. Aristoteles ini. Karya-karyanya Aristoteles ini kan banyak dari catatan kuliahnya kalau tidak salah alurlah. Iya kan dia kan punya sekolah yang namanya Lyceum. Nah, Lyceum ngajar di sana kan catatan kuliah itu yang jadi karyanya. Tapi sebenarnya kan sebelum dia meninggal itu kan dia meninggalkan kota Athena kan, karena dia khawatir dia akan menjadi Sokrates, kejadian Sokrates dulu. Nah, jadi menarik maksud Ulun kembali ke latarnya si Aristoteles ini ya, dalam keadaan saat itu demokrasi juga kan, sama-sama mengkritisi demokrasi. Tapi yang hendak ulun tanyakan,
apa pandangan si Aristoteles ini terhadap demokrasi di saat itu? Apakah dia berbeda dengan gurunya Plato? Jadi, mungkin Bapak pendapat? Kalau Aristoteles mungkin lebih pro ke monarki, aristokrasi dan karena menurut Plato dan Aristoteles itu kan sistem yang ideal itu kan monarki loh, Iya, itu dia lebih cenderung ke sana. Jadi dia lebih mengarah sana, tidak suka dengan tirani dan mengkritik juga demokrasi. Nah, apa yang mendasari dia mengkritik itu kan? Cuma kan kalau prinsipnya sama itu kan sama mulai Socrates, Plato, mungkin karena didikan dua gurunya ini mungkin jadi inilah jadi makin ada inspirasi ya. Karena juga aristokrasi ini ketika Athena itu sudah mulai down, istilahnya itu demokrasi tapi tidak berkembang negaranya ini. Nah, jadi mungkin dari situ juga mungkin salah satu penyebab mungkin Aristoteles kurang struck gitu lah dengan demokrasi pada saat itu. Cuma menarik tadi yang dia punya sekolah Lyceum tadi, cara mengajarnya itulah. Cara mengajarnya itu dia berjalan, tidak di kelas. Istilahnya patret apa? Iya, itu ada istilahnya. Ya, jadi kalau sekarang ini ada paripatetik. Kalau sekarang misalnya ada sekolah alam misalnya, itu 2000 tahun yang lalu sudah dilakukan oleh Aristoteles. Jadi bila pindah kuliah kan bila melihat dosennya pindah jalan-jalan Aristoteles. Penganutnya ya Pak ya. Kalau misalnya ada pimpinan misalnya tuh yang kalau pagi-pagi suka jalan Aristoteles ya. Aristoteles berjalan juga. Mengajar staf-stafnya, mengontrol ini. Nah itu gaya-gayanya Aristoteles. Tapi fun fact yang menarik juga. Jadi tadi itu lu mencatat bahwa salah satu kritiknya itu kan juga yang kembali ke demokrasi tadi karena yang disuruh memilih itu kan warganya aja, warga Athena aja, terus lakian aja. Lalu kan asas kesamaannya mana kayak binian, kayak slave kan kada ikut itu, metis orang asing itu kada ada dapat suara juga. Mungkin harusnya kalau ideal seluruhnya kayak sekarang ini lakian perempuan, laki-laki perempuan. Dan orang asing misalnya dia dinaturalisasi bisa juga memilih, atau sekarang bukan slave yang bekerja sebagai ART bisa memilih juga. Kemudian yang naturalisasi tadi pemain bola kan sekarang pemain bola naturalisasi. Nah, kalau si Aristoteles ini kan tidak pernah dinaturalisasi kan oleh Athena, semacam kada diakui kan Pak, walaupun dia tinggal di sana, punya sekolah di sana, tapi dia tidak pernah dinaturalisasi. Seperti Christian Gonzalez. Orang Macedonia kan namanya. Iya, Macedonia. Macedonia ini mana Belarusnya? Di Turki lah lain. Lain di utaranya Yunani aja. Ya utara Yunani ya. Artinya Macedonia juga. Nah di sini Macedonia ini menarik. Ada si ini. Alexander the Great. Oh iya. Muridnya ya Pak ya. Muridnya dari Aristoteles ini ya. Jadi Raja Philip II itu kan mencari guru yang bisa mendidik anaknya ini. Nah, jadi dididiklah si Alexander yang akhirnya bergelar Alexander the Great. Gitu, karena dia penaklukannya luar biasa kan. Alexander Agung. Jadi Alexander bersama beberapa kawannya dididik oleh Aristoteles. Akhirnya ini jadi raja Alexander ini, kawan-kawannya tadi jadi panglima-panglima gitu lah. Nah, yang menarik Aristoteles ini mengajarkan sastra ya, untuk melembutkan hati kan, anunya tuh, tapi terjemahannya jadi penaklukan gitu loh. Penaklukan. Oh iya. Oleh si Alexander tadi karena dia banyak menguasai ya. Dia diajarkan geografi negara-negara, kota-kota ini nih. Tapi dia membangun pasukan perang untuk merebut kota-kota itu. Lu sempat berpikir itu ya. Jadi lu pernah mengaitkan itu Pak, karena mungkin kayak ini Pak. Mungkin karena si Aristoteles ini kan punya konsep yang telos.
Aristoteles tuh eudaimonia itu kan. Artinya Aristoteles kan harus punya tujuan nih. Nah, bisa aja kan karena si Aristoteles ini kita tuh harus punya tujuan, jar kalau hidup itu jar harus tujuan dan kita harus punya kebahagiaan nih, kebahagiaan kayak apa? Mungkin saja nih Pak, kalau dikaitkan dengan seperti itu kan, oh Alexander the Great, aku hendak tujuan nak menguasai wilayah, aku bahagia bila menguasai wilayah. Mungkin bisa aja kayak itu kalau dikaitkan dengan konsepnya si Aristoteles. Karena aku cuma membaca One Piece ya Julun kan. Jadi menarik juga Eiichiro Oda ini dari awal aja dulu. Nah, Luffy kan Luffy, Nami, Zoro 3 tuh aja dulu. Jadi Luffy ini kan mencari kru. Luffy yang takun ini bila mencari kru tuh yang ditakuninya baik apa tuh impian ikam apa aja tujuan ikam. Yang direkrutnya ini Zoro ini jarnya aku anak jadi ahli pedang seluruh dunia, anak paling hebat aku jadinya. Nami, kalau Nami aku hendak mengolah peta dunia kan ajarnya. Lalu lah jadi satu kapal berlayar. Jadi maksud ulun ketika orang itu memiliki tujuan walaupun berbeda, tetapi kalau dengan diiringi karena diakhiri dengan impian yang sama, impian mereka itu sama apa ya? Impiannya One Piece. Nah, One Piece ini banyak definisinya, apakah itu kebahagiaan, apakah itu kebebasan. Nah itu, jadi ketika mereka memiliki tujuan yang sama, tapi dengan kebahagiaannya karena tujuannya sama, maka menurut ulun itulah yang menurut Aristoteles itu yang kebajikan tadi baik. Oke. Kalau mengaitkan dengan ke situ. Jadi kesannya kan pada dasarnya mungkin sama seperti pisau lah. Pisau itu kan alat aja lah. Jadi alat pisau ini bisa digunakan untuk mengupas buah, bisa digunakan untuk menodong orang. Artinya tergantung si menggunakan. Jadi meskipun si Aristoteles ini mengajarkan ilmu yang baik-baik, mesti positif, tapi si Alexander the Great ini dia kekuasaannya kan sampai ke mana? Sampai ke India, ke Mesir, sampai ke Persia pada masa itu kan, beberapa Asia Timur tuh, Tajikistan mungkin beberapa, itu kan sangat luar biasa itu. Penguasaan wilayah si Alexander ini, bahkan dia menamakan namanya itu di beberapa tempat gitu lah. Termasuk di Mesir itu Alexandria itu kan iya ya Pak ya. Alexandria. Namanya dia dari Alexander the Great itu. Mungkin fun fact lainnya tadi, salah satunya juga mengajar sastra ternyata ya Pak, untuk tujuan kelembutan. Ternyata dari situ mungkin asal mulanya mengapa ilmu yang dari Aristoteles ini, yaitu pengklasifikasian kata kayak kata kerja, kata benda, dan seterusnya itu dari Aristoteles dipakai sampai saat ini. Ini menariknya ternyata beliau ini memang di segala bidang Pak lah, dari biologi bahkan tadi sosial politik. Nah, ini yang menarik dari yang tadi misalnya gaya kepemimpinan. Kalau misalnya nih Pak, Aristoteles menjadi pemimpin sekarang, Aristoteles hidup menjadi seorang pemimpin, kira-kira kebijakan apa yang bakal jadi prioritas oleh Aristoteles ini? Menarik. Ini agak sulit ini mana-mana. Karena si Aristoteles nggak mencontohkan kan. Dia jadi pemimpin. Cuma yang jelas muridnya ini lah. Muridnya yang bisa kita baca. Nanti bisa refleksi dari situ. Cuma orang agak sedikit menyangga kalau digambarkan dengan Alexander the Great. Cuma kalau di keadaan sekarang ini jadi Alexander the Great, wow. Tapi yang jelas Aristoteles meskipun dia disebut sebagai sang akal tadi, dia sampai sekarang banyak dikritik juga. Artinya termasuk tadi silogisme, yang logika yang dia sampaikan itu juga banyak juga sekarang yang sudah yang terutama nanti di modern itu kan banyak juga pengkritiknya. Cuma paling tidak pada masa itu dia mengklasifikasi istilahnya perguruan tinggi sekarang yang ada mahasiswa, ada dosen, ada penelitian, ada seminar, ada perpustakaan yang sekarang ini itu sudah dibuat di Lyceum oleh Aristoteles. Artinya 2000 tahun yang lalu sudah dia membuat itu loh. Artinya maksudnya tuh yang istilahnya ditulis gitu lah. Maksudnya melajari observasi itu kan tidak sederhana gitu lah. Observasi, mengklasifikasi, membuat itu kan harus
rutin yang dan rajin itu, cermat itu loh, dan banyak ilmu itu loh. Jadi istilahnya sepanjang hidupnya itu dicurahkan untuk pengetahuan. Cuma tadi yang muridnya tadi dia meninggal 1 tahun setelah Alexander the Great mati gitu loh. Dia meninggal. Artinya mungkin dia ada juga penyesalannya gitu loh. Mungkin jadi beban, bisa jadi beban itu. Kok muridku yang ku ajarkan kebajikan apa segala macam ini kok seperti ini gitu loh. Jadi bisa terjadi di kota-kota. Bisa jadi Kota-kota besar. Bisa jadi itu kan. Iya. Karena meninggalnya muda juga. Karena di umur 18 sudah jadi panglima perang, umur 33 kalau nggak salah. Dan meninggal. Wah, muda banget. Usia prima seorang pemuda tuh Pak. Nah, iya. Ya, istrinya kan orang Persia. Orang Persia dan apa istilahnya. Nah, di situ juga ada pemerintahannya yang dia tidak disukai si Alexander the Great ini karena dia mengangkat orang-orang lain di luar Athena, di luar karena dia punya istri orang luar. Mungkin dia juga lebih supaya jangan terlihat terlalu kedaerahan mungkin dia mengakomodir, tapi ini ditentang oleh banyak orang-orang waktu itu. Jadi mulai zaman 2000 tahun yang lalu sudah ada yang istilahnya like and dislike itu sudah ada. Masih ada pro kontra ya. Iya, bisa dirunut ke sana gitu. Ada yang menarik lagi tentang Aristoteles ini tentang retorika. Nah, mungkin Pak Andra dan Pak Safarin bisa, maksudnya Etos, patos, logos. ya, apakah retorika itu maksudnya apakah di zaman sekarang ini bisa kita pakai utamanya saat bersosial media? Walaupun dulu kan buat orasi kan, tapi kan sekarang kita bisa berorasi melalui media sosial kan. Apakah konsep tersebut bisa dipakai atau sekarang malah memakai etosnya aja atau memakai patosnya saja atau memakai logosnya saja? Mungkin ini juga ya Pak Nilai, maksudnya tadi kan poin pertama itu ketika memperoleh pengetahuan menurut versi Aristoteles semuanya nih. Ketika kita mau memperoleh pengetahuan, yang pertama gunakanlah panca indera kita dengan lebih efektif gitu kan. Yang kedua kaitannya tadi dengan Plato dan bentuk pemerintahan itu, kalau Plato itu kan dia lebih ke sosok orangnya. Jadi katanya pimpinan kemarin itu kan pimpinan yang paling ideal untuk memimpin itu adalah Hilsum, orang. Ya. Sementara kalau Aristoteles ini dia bicaranya lebih ke sistem. Jadi orang tuh dari asalnya apa aja, yang penting sistemnya itu tadi gabungan antara oligarki sama demokrasi. Nah, kenapa dia memilih gabungan ini? Oligarki ini kan dia kategorikan adalah kumpulan orang yang ekonominya kuat. Ya orang sugih lah. Kalau demokrasi ini adalah kumpulan orang yang ekonominya lemah. Ini nyambung juga dengan Aristoteles, selalu dia memilih jalan tengah gitu kan. Golden mean. Moderasi ya Pak ya. Iya, selalu memilih jalan tengah. Betul. Karena katanya kalau oligarki semua itu cenderung rakus. Kemudian kalau demokrasi semua cenderung gampang Caos. arah-arahkan gitu. Masa mau dikerahkan ya. Makanya dia memilih gabungan antara oligarki dan demokrasi. Jadi itu pembedanya antara konsep Plato dengan konsep Aristoteles. Kalau di Plato itu dia bikin republik kan bukunya, kalau di Aristoteles dia bikin politik. Politea ya. Cuman yang menarik di bukunya Aristoteles itu udah lihat dia masih mengakomodir ini Pak, di dalam sistem tadi ada namanya, tadi Pak Hanil sempat singgung, ada namanya mental budak gitu Pak. Dia di situ dia masih dalam tanda kutip membenarkan budak gitu. Jadi bahwa memang ada orang-orang yang punya mental budak, dan cara kita memimpin orang yang punya mental budak ini berbeda dengan orang yang merdeka gitu. Jadi misalnya begini, sekarang kan misalnya kita ya semuanya kan pimpinan nih, semua pimpinan.
orang itu Ya, real. seperti keinginan kita. Kalau ulun kan hendaknya berdiskusi, berdebat. Cuman kadang output kerjanya justru lebih melambat. Betul. Nah itu dari Aristoteles juga maksud ulun, dan itu dikritik karena dia pikir dia mendukung perbudakan. Banyak orang mengkritik itu. Nah kemudian tadi Pak Hangil singgung juga mengenai retorika ya. Retorika. Jadi di buku politik itu juga sebenarnya dia bilang kan manusia ini kan zon politikon katanya kan, zon politikon, orang yang politik lah, atau binatang yang berpolitik. Intinya, jadi kan kita harus mendefinisikan dulu kan sebenarnya maksud politik dari Aristoteles itu ini apa? gitu kan. Nah kalau sepanjang yang ulun baca itu maksudnya itu adalah cara untuk mencapai kebaikan bersama, common good gitu kan. Nah, jalannya tadi menggunakan demokrasi dan oligarki tadi gitu supaya mencapai tujuan bersama. Nah yang lucunya itu, bukan lucunya sih, yang kadang kita lupa, politik itu dia bilang erat kaitannya dengan etika gitu kan. Nah di sini kita alpanya gitu kan. Padahal ketika kita menjalankan politik, menurut Aristoteles etikanya juga harus ada. Kenapa? Karena tujuan hidup manusia itu, kata Pak Hanil tadi ini Pak. Kita tujuan hidup? Kalau Aristoteles mencari kebahagiaan katanya. Mencari kebahagiaan. Cuman agak susah juga dan kurang konkret. Tapi ketika dia ditanya hal yang harus kita hindari dalam hidup, gitu kan? Apa katanya? Dibilang ada 3 Pak, hal yang harus kita hindari dalam hidup. Yang pertama itu adalah punya banyak uang. Yang Dihindari. Punya banyak uang. Dihindari, oke. Yang ketiga adalah mencari nama besar. Mencari nama besar. Yang ketiga adalah mengejar kenikmatan. Jadi 3 barang ini harus dihindari. Cuman itu agak ada pembacaan yang keliru juga Pak. Kalau kita sampai situ aja berarti kita ini kan lebih sugih ya. Kemapanan. Maksudnya agak perlu dikritisi juga gitu kan Pak. Nah ternyata sepanjang yang ulun baca lagi dan cari referensi lain, maksud bukannya kita menganjurkan kada sugih, kada terkenal, atau kita kada punya kenikmatan, tapi dia lebih menyarankan misalnya nama besar. Bukan nama besar itu yang kita tuju, tapi proses orang untuk mencapai nama besar itu seperti apa gitu loh. Nah itu yang harus kita kejar di proses-prosesnya itu. Orang sugih bukan sugihnya itu, tapi ketika proses menjadi sugihnya itu. Ya itulah yang menjadi value-nya ya lah. Iya. Jadi ulun kira yang bisa ulun maksudnya yang bisa ulun baca dan ulun gunakan dalam kehidupan sehari-hari ulun dalam Aristoteles kayaknya hal-hal seperti itu. Cuma tadi yang budak tadi mungkin perlu penafsiran juga. Budak di sini dalam artian budak yang istilah zaman penjajahan mungkin bukan budak yang diperjualbelikan pada masa jual beli budak tadi. Karena di Athena itu ada juga hasil sensusnya itu 30% itu budak sebenarnya pekerjaan. Pak, betul. Karena benar yang kayak guru, pekerja rumah tangga, tutor, itu apalagi ini musisi, ya dikategorikan slave juga. Nah, jadi bahkan anak-anaknya itu dididik oleh budak gitu loh. Budak yang jadi satu anak satu budak yang melajari semuanya. Jadi perlu istilahnya dalam bahasa mungkin ada 2 tafsir. Tafsir. Ya. Tadi ya. Budak yang seperti apa? Budak yang seperti apa yang dimaksud? Budak yang dibeli kada dirantai itu kan? Atau budak yang memang ya bekerja biasa aja. Tugasnya mempunyai tugas aja. Karena pada masa itu kan yang paling itu tentara militer itu yang pada masa-masa Athena itu kan itu pilihan. Bahkan kalau zamannya Plato itu kan kasarnya tuh anak ini idealnya kalau menurut Plato kan harus setelah lahir diambil oleh negara, dibimbing ya, terus harus berguna ya. Makanya membuahkan gitu loh, menerapkan di uji coba. Caranya itu dimasukkan dalam minuman wine kah gitu nah. Jadi ada metode-metodenya. Oh ini layak jadi militer nanti besarnya diambil itu keyakinan seperti itu. Tapi menarik tadi yang retorika. Ya mungkin etos patos logos itu yang perlu kita ini kan. Jadi
cara mempengaruhi di dalam retorikanya si Aristoteles ini, ya pertama itu ya yang etos, artinya kan integritas seseorang. Iya. Yang si ampun diri ini nih. Bisa Ya. dia kan bisa jadi dokter gitu malah. Itu. Kredibel ya, Itu lalu kan seolah-olah karena ini punya status harus seolah kebenaran gitu loh. Yang mengkhawatirkan itu sekarang tuh di sosial media itu kan, Pak, karena dia punya embel-embel tertentu, lalu yang akhirnya lalu jadi suatu kebenaran. Nah itu yang Nah. buat yang terus yang di patos kan itu terkait dengan emosi orang. Yang dimainkannya emosi. Dimainkannya emosi orang ini nah. Jadi untuk meyakinkan seseorang itu dia membaca dulu emosinya orang-orang ini lagi apa sih sebenarnya ini. Kalau misalnya ini lagi, ini kayaknya ini lagi Konten-konten sedih ya, konten-konten perselingkuhan. Itu memang membaca emosi itu, Pak. Jadi Ya. dari situ, nah itu di patos terus, nah terakhir yang di logos, logos itu kan itu di masuk akal, masuk yang istilahnya kayak argumen-argumen lah, anunya. Jadi dia sudah mengklasifikasi itu pada masa itu 2000 tahun yang lalu itu nah. Itu tidak lepas dari kaum sofis tadi, Pak. Iya, kaum sofis itu. Nah, kaum sofis kan lebih mengutamakan kemenangan daripada kebenaran itu sendiri. Ya, lalu kan si Aristoteles harusnya tahu kayak itu nih, harusnya bila kita berargumen patos logos itu harus ada jadinya kan gitu malah. Bisa aja kan kaum sofis itu cuma memakai patos tadi aja, menjual kesedihan, menjual emosi. Ya bisa aja kan, atau menjual etos tadi karena ini seorang guru, ini berorasi. Lalu kan kalau di zaman itu kan orang olah undang-undang itu kan langsung datang kan ke assembly itu kan, ke assembly datang. Misalnya sekali memilih undang-undang tuh, mengutuk undang-undang tuh, misalnya 5.000, 6.000 orang langsung datang ke satu tempat kan zaman itu, yang warga negaranya aja. Jadi masa turun dan di sana tuh kan berdebat tuh, kada boleh kayak ini undang-undang ini, kada boleh kayak itu. Dan itu kan mereka memakai retorika tadi. Nah makanya tadi kan Aristoteles harusnya ketiga itu harusnya ada harusnya. Ketika kita memainkan emosi, kita kredibel, tapi kita memainkan data atau referensinya apa untuk memperkuat argumen tadi. Kan. Mulai mengklasifikasi dari itu tadi, udah mulai bermain di data, mulai mencermati. Jadi hukum di Athena itu kan Aristoteles yang mempelajari, yang huruf per huruf, kata per kata, itu. Waktu saya membayangkan waktu hidupnya itu dihabiskan untuk pengetahuan itu luar biasa itu. Dedikasinya itu nah. Coba menikahnya harus dengan orang Persia tapi ya. Persia tadi orang Persia tadi anaknya. Nah, makanya dia lebih akomodatif dengan orang luar. Karenanya. Iya. Jiwa sosialnya juga tinggi. Iya, tidak inklusif dia anaknya. Jadi ada lebih anaknya. Nah, itu juga yang ditentang oleh banyak orang-orang pada masa itu. Pada Aristoteles. Mungkin dari diskusi kita hari ini berbagai aspek mengulas sisi kehidupan dan pemikiran yang diwariskan hingga saat ini dari Aristoteles ini, apa pilar utama yang bisa kita bawa atau kita highlight, Pak, kita terapkan dari Aristoteles ini, dari Pak Andra, sisi aspek yang mana? Baik, jadi yang menurut ulun perlu dicatat tebal tadi, satu, ketika kita mau memperoleh pengetahuan itu maksimalkan indera yang kita punya, mata, telinga. Biasanya kan kita ini telinga aja, Pak. Ada orang mempercayai Allah, ya bujur ya sudah, padahal belum tentu sesuatu lah pengetahuan itu. Itu tadi ada dalam bahasa namanya tuh, lokalnya tuh 4 kambing tumpul. Jadi kadang perlu menggunakan apa-apa, melihat orang banyak aja sudah. Nah itu menggunakan indera. Yang kedua tadi, apa tadi yang sampaikan tadi? Yang kedua tadi? Moderasi. Dari Aristoteles ini tadi ya selalu mengambil posisi itu jalan tengah gitu loh. Golden mean. Ya selalu mengambil jalan tengah. Dan yang ketiga itu silogismenya, jangan lupa, itu menurut aku konsep kuncinya juga itu. Walaupun tadi memang dia dikritik habis-habisan berikutnya. Cuman orang mengkritik itu kan ketika memahami apa yang sedang dikritiknya gitu loh, Pak. Nah, jadi pasti orang yang mengkritik itu paham tentang tentang silogisme di maksud Aristoteles itu, karena
lucunya itu bukan lucu sih, maksudnya Pak, ada sering kesalahan itu Erpina. Tadi kan contoh tadi misalnya Erpina manusia maka dia mati. Ada juga kalau di agama itu kias ma'al parik Pak, istilahnya itu. Catatan dalam logika katanya. Logical fallacy. Logical fallacy. Ya, itu istilahnya inilah lebih umum. Jadi misalnya premis mayornya itu perempuan berkacamata misalnya kan, semua perempuan berkacamata Pak. Kemudian premis minornya itu Hanil berkacamata. Lalu kesimpulannya Hanil adalah perempuan. Kan secara sistemnya tadi cacat secara logika gitu. Jadi memang harus ditempatkan bentuk dan isinya, itu silogisme gitu. Kemudian mungkin apalagi catat tebalnya itu tadi, kalau memang berguna, ulun rasa memang tidak usah terlalu obsesi mengejar uang yang banyak kan. Kemudian nama besar, dan yang ketiga keribatan gitu. Itu sih kalau dari saya mengenai Aristoteles. Karena 3 hal itu tadi hasil dari output usaha prosesnya ya Pak ya. Yang penting di prosesnya itu. Baik, 3 poin. Kalau dari Bapak? Jelas cinta ilmu pengetahuan Aristoteles ini kan, dan dia cenderung tadi empiris, harus ada pengalamannya untuk menjelaskan sesuatu realita itu. Jadi jangan terlalu banyak tinggi melihat dunia ide. Gitu. Jadi yang real aja, yang dihadapan itu yang ditangkap. Jadi samping itu juga samping empiris, realistis, dan berdialektika, itu selalu mewarnai cara berpikirnya. Logika yang akhirnya menurunkan logika formal kan sekarang, artinya turunannya itu berarti dari Aristoteles itu menangkap logika silogisme tadi. Dan hal yang menarik juga bahwa dia istilahnya melawan kemapanan yang artinya jangan, kalau istilahnya kalau di Plato kan mungkin sekolahnya agak formal gitu lah di kelas. Kalau dia kan lebih nyantai, fleksibel di taman-taman kampus sambil belajar berjalan-jalan. Dan itu kan sekarang ada juga yang orang mengakomodir itu cara diklat itu. Jadi diklat itu mulai dari subuh, sejak olahraga itu sudah masuk materi. Jadi sambil setelah senam sudah masuk materi gitu. Nanti setelah mandi makan pagi sudah masuk materi juga, sambil duduk dengan si narasumber diskusi ini. Di kelas itu ada image ketika masuk kelas itu, apalagi berdasi sudah formal, itu bawaannya itu sudah kayak statusnya tuh berbeda. Nah, yang etos tadi antara narasumber dengan si ini. Tapi kalau mau kayak berdialog yang seolah-olah setara gitu lah. Dan ketika mau bertanya pun agak nyaman gitu lah. Kita sambil makan pagi, tanya sudah itu. Nah, itu dimasukkan di dalam jam pelajaran itu sudah, kalau ada metode yang seperti itu menirunya adalah. Nah, ini kan diambil dari sana. Artinya 2000 tahun yang lalu sudah luar biasa pada masa itu. Jadi kita sekarang ini tinggal bagaimana memilih mana-mana yang bisa dimanfaatkan gitu lah. Cuma jangan sampai istilahnya salah, ya dalam tanda petik lah, salah tafsir gitu lah. Kayak Alexander the Great tadi, menurut saya bisa jadi itu lah. Artinya sesuatu yang ini pengajarannya bagus-bagus saja, baik-baik aja, tapi kita yang setelah mendapat ilmunya ini menafsirkannya berbeda itu lah. Nah, yang terakhir bahwa intinya kadang pulpen bisa lebih tajam daripada pisau gitu lah, bahkan daripada pedang. Jadi karena dia menulis, artinya ada banyak ilmu segala macam itu bisa diwariskan sampai sekarang. Sementara yang ketika pedang yang digunakan oleh si Alexander the Great sekarang sudah
nyaris tidak ada sisanya lagi. Paling namanya tertinggal lagi di beberapa nama tadi, di beberapa kota yang ditinggalkan. Nah, tapi tulisan itu sepanjang zaman. Jadi oleh karena itu menulislah. Ya, intinya itu aja. Dari Pak Hanil, bagaimana highlight? Oh ya, highlight bisa di highlight. Tadi dari beberapa dari Pak Andra dan Pak Samarin kan tadi sudah lumayan detail. Cuma ini untuk saya pribadinya saya sudah ada mencatat yang saya sukai dari Aristoteles. Itu tadi telos, kita harus memiliki tujuan. Nah, kemudian ada yang namanya juga philia, tentang persahabatan, itu dia menarik. Jadi persahabatan sejujurnya ada 3 sebenarnya, orang yang bersahabat berkawan kayak kita ini karena manfaatnya aja kah, atau kesenangan, atau kebahagiaan, atau ketiganya. Nah itu. Jadi lu menarik tuh, lu mencatat juga. Kemudian ada lagi tadi ulun catat, ya retorika. Nah retorika tuh kalau menurut ulun kayaknya itu masih relevan lah untuk dipakai saat ini, apalagi kita untuk bersosial media. Nah, itulah yang ulun kau catat. Mungkin itulah yang kau dipakai. Kau dipakai untuk saat ini menurut ulun itu aja. Oke, mungkin dari ulun sebagai penutup, ulun mengambil kesimpulannya adalah bagaimana menitik beratkan di moderasi tadi, titik tengah, jalan tengah, supaya tidak terlalu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi lebih seimbang, bagaimana menjalankan hidup secara lebih seimbang, karena ekstremis itu juga menghasilkan sesuatu yang kurang baik. Kalau kata orang itu kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Enggih. Itu aja mungkin dari ulun. Tapi yang di tengah-tengah itu bisa nyaman kan? Netral lah Pak. Kuning intalo ya. Tapi kalau donat tengah-tengahnya kareda ya. Itu buat pengeritik. Kalau buat pengeritik itu jangan. Kameramen ketawa nih. Oke, mungkin itu saja podcast Paul edisi Aristoteles pada hari ini. Terima kasih Bapak segala insight hari ini. Sampai jumpa di podcast Paul selanjutnya.